Shalom. Selamat sore, selamat datang di gedung Gereja Toraja Kramat. Senang sekali di sore hari ini saya Yoel Kala menemani dan berjumpa Bapak Ibu semua di acara yang berbahagia ini dalam acara Kebaktian Penyegaran Iman Gereja Toraja Jemaat Kramat. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Ibu Pendeta Asni Toding Pali, Bapak Pendeta Rizal Butulinggi, Bapak Pendeta Yandi Manobe, dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Baik, di sore yang berbahagia ini bersama-sama akan kita laksanakan susunan acara yang pertama pembukaan berlangsung hari saat ini, yang kedua doa pembukaan, ketiga ibadah, keempat sambutan ketua PMG, dan kelima penutup. Sekedar informasi tentang Bapak Pendeta Yandi Manobe STH, beliau adalah seorang pendeta yang dikenal di komunitas Kristen di Indonesia, khususnya melalui khotbahnya yang inspiratif dan seringkali disampaikan dengan humor. Beliau sering mengangkat topik-topik kehidupan sehari-hari dalam konteks ajaran Kristen, seperti pentingnya doa, iman, dan hubungan keluarga yang kuat. Khotbahnya banyak dibagikan melalui platform digital, termasuk YouTube, dan telah menarik perhatian banyak orang karena penyampaiannya yang ringan namun penuh makna. Untuk tidak panjang lebar, saya mohon kepada Bapak Ibu yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya untuk dinonaktifkan suaranya. Terima kasih. Saya mengundang berdiri kepada Bapak, Ibu, Saudari-saudari sekalian, kita menyanyikan medley berturut-turut. Oh giranglah, ku masuk ke gerbangnya, ya Allah baik.
Mari kita satu di dalam doa pembukaan, kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, yang selalu mengasihi kami, yang selalu setia menuntun kami dengan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di dalam kami menghayati akan kasih setiamu yang selalu hadir, mengalir di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami, yang telah mengaruniakan kami persekutuan yang indah di dalam ibadah kebaktian penyegaran iman pada hari ini di tengah-tengah jemaat yang Tuhan karuniakan bagi kami, yaitu jemaat Keramat. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menghantarkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yandi Manobe, yang boleh Tuhan pimpin dan sertai, sehingga pada siang tadi boleh tiba di Jakarta ini, dan kini bersama-sama dengan kami, di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kami, di dalam ibadah kebaktian penyegaran iman pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami serahkan akan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memimpin, Engkau menuntun, bahkan menjamah ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Engkau menjamah, menuntun dan memimpin akan semua pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang boleh mengambil bahagian dan Engkau telah persiapkan di dalam ibadah ini Tuhan, untuk bersama-sama kami menaikkan pujian dan hormat atas kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu, Engkau sudah hantar kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan penuh sukacita, menikmati persekutuan yang indah, melalui kebaktian penyegaran iman pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah ini, kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penolong yang sejati, kami sampaikan doa ini. Amin. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Saya silakan duduk, kita angkat pujian. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan semangat, dengan sukacita kita nyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala surat pujilah Dia beserta harapannya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang kegelapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Katakan bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara jemaat berkolaborasi dengan pujian angklung. Dengan kasih kami persilahkan.
luar biasa kesaksian pujian kolaborasi dari paduan suara jemaat bersama dengan pujian angklung. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita naikkan pujian ini. Kusiapkan hatimu.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini yang diberikan kepada saya, temanya bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Ayat yang mendasarinya dari Kolose pasal 2 ayat 7, dan karena itu saya ajak kita buka Alkitab. Kolose pasal 2 ayat 7, yang sudah dapat katakan amin. Amin betul? Separuh tidak buka juga amin. Itu tipu itu dia buka. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama. Kolose pasal 2 ayat 7, 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi lebih kuat. Shalom. Berkhotbah di kira-kira jam 4:30 sore, apalagi ada yang tadi tidak sempat istirahatkan, itu masalah besar bagi yang berkhotbah dan bagi yang mendengar. Karena itu mohon maaf sekali, mungkin saya meragukan saudara-saudara punya anggukan kepala. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama kalau tutup mata sambil mengangguk dengan tempo tetap, itu tanda masuk itu dalam itu. Tapi kalau tutup mata mengangguk dengan tempo yang berubah, turunnya agak lambat dan naiknya cepat-cepat. Jadi kalau dia begini, oh itu tidak masuk itu keluar itu. Jadi mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara, supaya kita bisa melewati masa sukar sulit ini dengan anggukan dengan tempo tetap. Amin. Baik, saya mau bilang pada saudara hal-hal ini berkaitan dengan tema ini. Saya mulai mengatakan begini. Kekristenan itu bertingkat-tingkat, dan kita bisa ukur kita di tingkat keberapa. Ada 3 tingkat. Berapa tingkat? 1. Kekristenan itu tingkat paling dasar adalah beragama tetapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Orang beragama tapi tidak beriman itu untuk baptis dia sudah baptis. Untuk sidi dia sudah sidi. Untuk pelayanan dia sudah penatua 4 periode. Itu luar biasa itu. Simbol-simbol agama kuat sekali. Rantai salib mantaplah. Tapi beriman belum tentu. Kenapa saudara-saudara? Agama di Indonesia diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Semua orang harus beragama, kan di KTP harus tulis agama apa. Mau jadi guru mesti beragama, mau jadi tentara mesti beragama, mau jadi anggota dewan mesti beragama. Semua orang menjadi beragama. Beriman belum tentu. Nah, bagaimana pendeta bisa bilang begitu? Saya tanya kita dulu, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Berarti perang lawan setan, setan kalah atau kita kalah? Yakin? Awas dia dengar. Saudara-saudara, ada banyak orang mengaku setan takut, tapi belum tentu karena dia juga takut sendiri. Saya di mana-mana saya bilang, kalau tangan kanan gatal artinya yakin. Lalu saudara kasih tinggal tanah Toraja untuk kerja di Jakarta bikin apa?
tinggal di kampung sana garuk-garuk begini kan uang dapat. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya. Pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja bukan bagatal, kerja supaya dapat berkat. Saudara tahu, Indonesia ini cukup maju, apalagi Jakarta tuh. Kita bawa materi di mana-mana, habis turun yang pendeta Yandi kita foto-foto dulu, boleh kita foto-foto. Pas kita mau foto, ada yang dari belakang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti, yang foto yang mati, yang di tengah mati. Calon gubernur kalau ada 3, tinggal kita lihat mau yang mana, mati dia. Bayangkan di Jakarta masih ada percaya-percaya begitu. Tidak lagi. Saya lihat saudara ragu-ragu sendiri. Yang beragama tapi beriman belum tentu. Kami besar di kampung saudara. Di kampung itu menarik. Kalau keluar dari rumah jalan agak jauh. Terus tiba-tiba rasa BAB. Buat apa kira-kira? Oh masih ada juga. Ambil batu berapa? Ambil batu berapa? Yakin kalau batu 3 menyelesaikan persoalan? Di gereja ini ada toilet atau tidak? Kenapa tidak taruh batu di situ? Ini zaman maju begini, orang beragama semua beriman semua ini. Katanya begitu. Tapi belum tentu. Saudara-saudara ada orang yang punya toko. Ada orang punya toko. Wih saya lihat mantap itu. Kok tokonya nama haleluya lagi. Itu berarti rohani sekali tuh. Dia tulis bahwa berkat itu, rezeki itu Tuhan yang atur. Jeripaya manusia tidak menambahi apa-apa. Mantap. Tapi ada kucing di dia punya toko yang begini. Supaya apa yang kucing pengen begini? Berkat Tuhan kucing yang atur. Nah saudara lihat. Saya hanya kasih beberapa contoh. Apalagi kalau kita hidup di banyak tempat, di pedalaman misalnya. Kalau di Jakarta masih ada begitu, apalagi di pedalaman lagi. Ada banyak yang kita percaya yang aneh-aneh di sana. Dan kita merasa itu sudah selesai. Beragama, tapi belum tentu itu kelas pertama. Kelas kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3, bertobat tapi tidak. Orang yang bertobat tetapi tidak berbuah itu untuk tipu, dia tidak tipu lagi. Rajin gereja sudah sangat rajin. Untuk mabuk tidak lagi, judi lagi, tidak. Tapi karena tidak berbuah, dia hanya bercerita tentang masa lalu. Dikasih kesempatan, kasih kesaksian, dia bangun di sini, dia bilang, waktu tahun 1970, pindah lagi dia ulang lagi, waktu tahun 1970. Pindah lagi dia ulang lagi. Waktu tahun 1970. Lama-lama pas dia bangun orang-orang baku korek. 1970. Dia hanya bercerita tentang masa lalu. Lihat anak-anak pimpin pujian begini menyanyi bagus-bagus. Sebentar kita tanya, Bapak anak-anak tadi bagaimana? So bagus. Tapi kami dulu. Habis yang kami sekarang. Bertobat tapi tidak berbuah. Akhirnya hanya bercerita tentang masa. Jadi kita hidup ini untuk masa lalu atau masa depan? Tuhan Allah cipta manusia itu ada leher yang sedikit lentur untuk sesekali beginilah. Sesekali lihat masa lalu. Tapi jangan jalan begini terus begini. Lihat terus ke masa depan karena Tuhan menyiapkan masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Itu yang kita mau ajarkan. Kedua, ketiga, berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Sekarang saya mau tanya kita, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah?
Kenapa saya tanya saudara hanya senyum? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Kalau bilang susah-susah gampang itu tidak ada jawaban. Saya kira ini orang tahu kan pertanyaan ini saya biasa tanya di mana-mana. Tapi hari ini demi nama Tuhan saya mau kasih tahu saudara, berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Tidak susah. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa dipaksa. Saudara tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang Toraja ancam pohon mangga supaya berbuah? Tidak kan? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendiri. Anak sekolah minggu juga tahu itu. Anak sekolah minggu juga tahu. Yesus pokok dan... Boleh sambil tepuk tangan? Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi. Yesus pokok dan kitalah karangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan apa? Ada banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat mangga plastik, pisang plastik, jeruk plastik, enak? Pernah rasa? Saudara, akhirnya dia berbuah tapi kan bunga plastik. Saya bilang pada saudara, bunga hidup itu, pohon yang hidup itu, urus agak repot. Tapi dia menghasilkan buah. Kalau bunga plastik ini kan gampang. Tidak diurus juga dia tetap begini sampai selama-lamanya. Kalau dia kotor sedikit tinggal orang foto mantap. Padahal mati. Mantap tapi oh iya. Ini macam kita orang ini, orang hidup banyak kali orang tua masih hidup orang tidak urus. Orang tua mati baru urus. Yang orang tua masih hidup tidak pernah kirim beras, bimoli, tidak pernah. Mati baru dia bawa babi besar. Ada juga. Tidak usah omong siapa, tidak usah, diam-diam saja. Orang tua masih hidup itu yang urus. Rumah di kampung sudah miring-miring begini, tidak ada anak satu pun yang urus, tidak ada. Nanti orang tua mati, dia punya kuburan pakai keramik. Gambar Tuhan Yesus dan tulis Immanuel. Immanuel mana bikin begitu? Rusak itu ini. Ada kebiasaan, saya tidak tahu teman-teman di Jakarta. Ada kebiasaan sekarang. Ada orang meninggal itu. Orang buat peti, isi jenazah, isi dia punya semua. Tambah Alkitab 1. Terjemahan baru. Yang dia hidup saja dia tidak baca. Sudah mati baru taruh. Ada juga. Di gereja Toraja ada. Dia ada di sini. Faham apa dia? Jangan baca di situ. Nanti bikin rusak ini. Beragama tapi tidak ada iman. Lalu bagaimana sekarang kita mau bilang bertumbuh iman? Tidak ada apa yang bertumbuh. Anak sekolah minggu tahu, anak sekolah minggu sudah tahu itu. Anak yang sekolah SD, SMP saja tahu. Bagian-bagian pohon yang mencari sari-sari makanan dia punya nama. Dari akar dikirim ke mana? Ke daun. Lewat di daun ada proses apa? Lalu setelah jadi sari makanan dikirim ke ranting supaya berbuah. Itu anak kelas SD, kelas 4 sudah tahu itu. Lalu bagaimana dengan orang yang sekarang ini? Nah itu jadi tantangan kita. Nah saudara-saudara dari 3 itu sekarang kita berpikir. Kan tema kita ambil dari teks. Menurut Kolose pasal 2 ayat 7. Dia kasih tahu ada 4 hal. 1, hendaklah kamu
Kalau tadi akar itu punya fungsi cari-cari makan, cari sari-sari makanan, maka dia mesti berakar di dalam Kristus. Yang dia dapat itu harus dari Kristus. Yang dia ambil itu dari Kristus. Yang dia pakai itu dari siapa? Tapi saudara tahu, banyak orang suka Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak suka Yesus sebagai Kristus. Apa dibuat? Suka Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak suka Yesus sebagai Kristus. Maksudnya begini. Karena kita manusia berdosa semua, maka diampuni itu kita senang sekali. Karena juru selamat itu mengampuni. Tapi Kristus itu raja, memerintah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Diampuni mau, ikut perintah tidak mau. Betul. Apa yang kita ambil dari Yesus? Yohanes cerita dengan baik. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan stop di situ. Lanjut sampai ayat ke-12. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi tidak berhenti percaya pada Kristus, tapi juga melakukan, karena yang kita ambil dari Kristus. Supaya siapa yang mengaku percaya kepada Kristus mengambil hal-hal yang Tuhan Yesus buat itu untuk dia pakai di dalam kehidupannya. Ada amin. Sekarang saya pakai beberapa contoh. Satu waktu Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau nanti ada yang berzina, uruslah pakai cara Tuhan Yesus. Siap? Bisa lihat saudara ragu-ragu nih. Ini mau... Ada seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan sampai orang-orang mau datang kepada Yesus dengan harapan Tuhan Yesus setuju supaya perempuan ini dilempar sampai mati. Lalu apa yang Tuhan Yesus buat? Dia bilang begini, di antara kamu kalau ada yang tidak berdosa silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya, dorang sudah di mana? Sudah pulang Bapak. Terus Tuhan Yesus bilang begini, engkau perempuan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan masa lalunya tidak bisa dirubah toh. Tapi sekarang masa depan Tuhan mau bawa dia. Sekarang saya mau tanya duluan. Ini orang percaya Tuhan Yesus semua? Amin. Mantap. Saya tanya duluan suami-suami. Suami-suami. Kalau satu saat ketahuan istri berzina dengan laki-laki lain, boleh urus pakai cara Tuhan Yesus. Bilang kepada istri, Mama, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa berani begitu? Ada yang berani begitu? Woi, saya yakin kita orang timur tidak bisa begitu. Kita pasti akan bilang, Mama pergilah dan jangan pulang lagi. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, ini percaya Tuhan Yesus semua? Rajin gereja? Rajin menyanyi? Rajin main angklung juga? Mantap. Satu saat ketahuan suami berzina, boleh urus pakai cara Tuhan Yesus. Suami-suami dengar. Bisa urus pakai cara Tuhan Yesus. Cari suami terus bilang, Papa pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti suami bilang, puji Tuhan. Banyak istri tidak mampu begitu. Kami urus banyak persoalan. Ketika suaminya berzina, dia berdiri di muka pintu baru dia bilang, Papa kira Papa sendiri yang bisa. Jangan lihat Mami umur 40 tahun begini Papa, tapi berapa yang kecewa. Wah, ini kalau cara urus begini tidak bisa. Apa yang bisa kita ambil? Kan yang kita berakar ini kan cari-cari toh.
Supaya kita tetap teguh ini sekarang ini. Mau ikut yang Tuhan Yesus mau. Ini tuh repot ini tuh. Satu saat Tuhan Yesus urus. Ini video saya beredar luas sekali, apalagi yang bulan-bulan begini. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Murid-murid sementara bertengkar, siapa terbesar di antara mereka? Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan. Prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka. Terus Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Terus saya lanjut, saya bilang begini. Saya ingat tahun 2009 saya ketua Panwaslu. Saya pikir begini, ketua Panwaslu ini. Saya juga heran gitu. Datang 1-2 caleg bilang ke saya, bilang, makasih Ibu. 1-2 caleg datang ke saya bilang begini, pendeta, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Kenapa pendeta yakin sekali? Bapak ini saya minta tolong jadi penatua saja, yang hanya urus 20 kakak saja Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia cari saya di pendeta. Yo, ternyata pendeta mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Firman Tuhan bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang anugerah itu berarti duduk diam-diam dia kasih. Bukan mau pemilu baru cari saya kasih bilang, kita dua saudara. Saudara apa muka beda? Tidak bisa begitu. Jadi mulailah dari perkara-perkara. Diminta jadi penatua, dia akan maju. Amin kok. Di sini bersedia semua jadi penatua diaken? Tidak bersedia tapi kepingin jadi bupati di sana. Tidak bisa. Mulai dulu dari perkara-perkara kecil. Itu kok. Saudara-saudara, satu saat Tuhan Yesus ajar orang tentang sebuah kesenjangan sosial. Ini menarik. Karena kalimat yang Tuhan Yesus pakai itu luar biasa. Dia bilang, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Gereja Toraja ada yang bisa begitu? Saya taruh dia di sini berbilang, pendeta mohon maaf ini lagi bisa? Apa sih maksud Tuhan Yesus begitu? Tuhan Yesus mau ajar begini. Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, dia akan pakai 2 cara. Pertama dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Atau menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi bilang punggung tangan kanan itu hanya boleh dipakai oleh para tuan untuk menampar budak-budaknya. Sekarang Tuhan Yesus kasih tahu. Nanti kalau ada orang menampar pipimu yang ini, menganggap engkau haram atau engkau budak, berikanlah pipi kiri. Supaya dia mau mengangkat tangan kanan. Di situ dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita sah. Itu persoalan berat dalam hidup. Kenapa? Tempat-tempat di mana perjuangan kemanusiaan itu penting, di situ justru pelecehan terhadap kemanusiaan dimulai di situ. 1, rumah. Kami di kampung apalagi, di kota mungkin sudah tidak lagi. Kan di kampung. Kita tanya, Bapak anak-anak berapa? 4 orang pendeta. Dorang sudah kerja di mana? Puji Tuhan anak 4 orang, terus yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 orang yang sudah jadi manusia. Lalu yang 1 itu setan kah? Kayu kah? Batu kah? Apa itu yang 1 itu? Kenapa saudara begitu? Karena terlanjur kita menilai manusia itu dari kedudukan, kekayaan, dan lain-lain. Sehingga cara kita untuk menghargai manusia melekat apa yang ada padanya. Kita bukan mengasihi manusia karena hal-hal yang memang karena iman. Kenapa saya harus mengasihi Bapak? Karena
seorang manusia bukan tumpukan material saja. Tapi karena ada gambar dan rupa Allah ada padanya, saya mengasihi dia dan menghargai dia karena ada gambaran Allah pada dirinya, supaya itu pun yang dilakukan pada saya. Tapi saudara lihat, kalau kita baru lewat 17-an itu, di kampung itu kalau sambutan itu luar biasa. Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati, para undangan yang kami muliakan, para pendeta yang macam-macam lah begitu. Tapi kalau pagi-pagi ada orang yang jual ayam lewat di kampung, kita panggil yang apa? Ayam. Yang jual pisang kita bilang, yang jual kacang kita bilang. Dorang sebenarnya ada nama kok tidak ya? Lalu kenapa panggil kacang? Penghormatan kita hilang di situ, tapi kita berjuang bagi kemanusiaan. Itu satu. Kedua, di kampung ini. Saya tidak omong di kota-kota sudah terlalu maju lah. Di kampung saja. Sekolah itu tempat kita belajar banyak hal tentang kemanusiaan. Tapi kami di kampung itu lain. Saya tegur banyak guru sekolah SD dan SMP. Kalau musim hujan, mereka biasa suruh anak-anak pel itu lantai. Bersih-bersih semua. Pel bersih. Pas masuk kelas, anak-anak disuruh buka sepatu. Guru-guru tetap pakai sepatu. Ini guru mungkin sakit parah dia. Lalu kita mau mengajarkan apa? Itu kritiknya serius di sini. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang solidaritas. Kenapa Tuhan mengasihi saya? Kenapa saudara harus mengasihi saya? Karena Tuhan lebih duluan mengasihi kita. Kita berkasih-kasihan. Dan Tuhan selalu melakukan duluan supaya kita tiru kan. Tapi repot juga. Di Jakarta ini kan banyak swalayan kan. Banyak mall lagi. Pasti pernah pergi kan? Pertanyaan terakhir, pernah tawar barang di mall? Pernah tawar barang di swalayan? Pernah? Kenapa tidak mau? Memalukan kan? Masa kau tungguin? 99.900 ambil 100.000 dia bayar. Orang kasih kembali permen satu, dia bilang kau dapat saja. Tapi kalau dia pulang ke Makale, terus pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur. Ini nenek susah sekali. Jangan bilang Makale, saya Rantai Pawa juga. Supaya berimbang. Dia, Toraja Barat juga lah. Jangan mau lolos sendiri lah. Ada nenek-nenek jual sayur. Itu nenek susah sekali. Mungkin dia pulang jual sayur, sudah mati dia. Itu tawar atau tidak? Oh tahu juga tawar. Dia punya tawar mengerikan. Pemilik swalayan itu orang kaya atau orang miskin? Tidak tawar kan? Tapi beli di orang susah, dia pun penawaran mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. 3.000 ibu. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000? Aduh, kasihan ini. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang lagi. Bisa 9.000 kah? Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang ibu bawa gratis saja. Ibu tidak usah tawar-tawar. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, di tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas lagi. Rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 ini. Ini Tuhan Yesus mana yang ajar? Ibu-ibu, mulai besok itu tawar sayur kebalik dari itu. Boleh? Tanya itu nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek. Boleh 3.000? Kalau itu terjadi hanya 3 kemungkinan.
Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang bagus sekali. Dia belajar dari Yesus, pantas ditiru, pantas dipuji. Tepuk tangan buat dia itu. Tapi yang kedua mungkin makan puji dia. Atau mungkin yang ketiga gila juga dia mau. Yang kita menentukan ada banyak hal. Kita mau belajar dari siapa? Mau belajar dari siapa? Karena berakar itu kan ambil sari-sari makanan dari situ toh. Berakar. Berakar itu bagian dari pertumbuhan. Kenapa? Saya mau tanya. Di sini ada ibu-ibu yang piara bunga-bunga hias begitu. Tanam bunga hias di rumah. Ada? Omong saya tidak minta. Saya mau berkumpul dulu. Ada? Ada toh? Oke, mantap. Saya mau tanya. Tolong jawab jujur. Berapa bulan sekali kita kasih pindah pot? Bunga plastik juga. Tapi coba juga, rata-rata berapa lama kita kasih pindah satu pot ke satu pot? Oke, 6 bulan ada? Ada bisa 9 bulan, ada bisa 1 tahun kan? Teorinya gampang. Kalau tiap minggu kasih pindah pot, besok itu bunga mati. Karena dia belum berakar, kita kasih pindah. Kapan dia berakar? Amin. Beruntung gereja Toraja ini. Tepuk tangan dulu ke gereja Toraja. Karena jemaat di sini bertumbuh, berbuah. Sudah orang Toraja lagi, berbahasa Toraja lagi, gereja di gereja Toraja lagi. Mantap toh? Dia pasti bertumbuh di gereja Toraja. Tapi ada orang lain, bukan orang Toraja. Dia suka pindah-pindah gereja. Ini minggu di gereja ini, besok di situ. Apalagi kalau ada makan lagi. Wah, repot. Untung di gereja Toraja ada juga. Nah ini ya. Saudara kalau mau bertumbuh, mesti ambil keputusan di pot mana. Di pot mana mau bertumbuh. Kalau tidak mati. Alkitab bicara tentang mati. Itu bukan berarti putus napas saja. Tuhan Allah bilang, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Wah, itu Adam mati. Itu Adam langsung mati itu. Kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Buat apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kamu masih dulu. Kenapa kamu memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa sih? Setelah kesal, keluar. Tinggal di luar Firdaus ada makanan, ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Mati. Bernapas tapi mati. Pendeta-pendeta ini kalau mau kubur orang mati, kami di gereja kami, gemit tata ibadahnya itu, kalau peti sudah taruh di dalam kubur pendeta-pendeta bilang, saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini. Sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Oke, saudara jawab takut-takut. Sesungguhnya dia sudah. Orang Toraja di gereja Toraja keramat ini hidup semua. Makanya gereja full terus. Karena yang tidak bisa ke gereja itu hanya orang mati. Kalau hidup pasti bisa. Karena saya tanya anak sekolah minggu di kampung, apa beda orang hidup dan orang mati? Terus anak sekolah bilang, orang hidup itu bisa ke gereja Bapak. Orang mati tidak bisa ke gereja. Saya bilang betul. Atau siapa di antara kita yang 3 hari mati, terus dia bilang pas hari Minggu belum kubur, tolong bawa saya dulu. Tidak ada. Makanya saya tanya ini hidup semua.
Hidup. Mantap. Kalau begitu saya mau tanya, kenapa di KPI hari ini, ibadah hari ini, yang paling banyak hadir itu mama-mama, bukan bapak-bapak? Ini mama janda semua? Oh tidak. Suami masih hidup? Mana itu suami? Ada di mana? Saya biasa tanya, mana suami? Ada di belakang. Hati-hati kau tunjuk orang lain punya itu. Kedua, doa anak sekolah minggu bilang, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang sudah mati 3 hari terus dia bilang, tolong bubur juga baik. Tidak. Tapi tadi saya bilang, orang tua masih hidup kita tidak perhatikan. So mati baru babi besar, kerbau besar. Siapa yang makan? Yang itu. Pendeta yang makan kah? Itu juga. Yang hidup ini yang kita mau urus ini. Saya bilang kepada banyak orang, hei, orang tua masih hidup. Beli kasih dia jas. Beli sepatu. Biar dia mentereng, ganteng. Ini dia masih hidup pakai yuken di kampung. Sudah mati dikasih jas. Waktu masih hidup dia tidak dibelikan sepatu, alas kaki tidak ada. Jadi dia punya jari terbuka semua begini. Sudah mati baru kita beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di jari kaki begini? Coba kasih tahu saya sepatu mana bisa masuk. Akhirnya itu sepatu kan tidak bisa dipakai begitu. Dikasih sandar saja. Baru ada harga lagi di dia punya. Mengerikan itu. Gitu. Ketiga, anak sekolah minggu yang bapak. Orang hidup itu bapak bisa bicara, bisa omong-omong. Tapi orang mati tidak bisa bicara, betul? Memang betul. Tidak ada orang mati bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara, pasti waktu dia mati, kita mau ganti pakaikan jas itu. Pasti waktu kita buka-buka dia punya baju pas sampai sini dia bilang, "Woi!" Tapi kan dia tidak bisa. Tapi saya keliling banyak tempat, ada 1-2 jemaat datang yang begini, pendeta, yuk. Tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya siapa punya nenek yang datang malam. Kita punya nenek pendeta. Nenek tinggal di mana? Waktu itu nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sudah mati. Saya tanya dulu. Orang mati bisa bicara atau tidak? Bisa atau tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapa pun nenek. Baru kita tanya, itu nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor togel. Hai, nenek tukang judi begini. Masih ada di sini tukang isi togel? Tidak ada lagi? Atau isi diam-diam tidak kasih tahu istri? Repot itu, masih percaya ini nenek lagi. Yang satu berakar, kedua bertumbuh. Kamu dibangun di atas dia, bertumbuh di atas dia. Coba akar ini, sekarang mau bertumbuh di atas dia. Saudara-saudara, coba bayangkan satu anak kecil. Anak kecil umur 1 tahun lah, 2 tahun. So bisa bayangkan? Itu anak. Dia akan bertumbuh. Dia akan besar tanpa diperintah. Pasti. Yang menjadi penting bagi orang tua adalah menjaga dia punya tempat di mana dia bertumbuh. Makanan yang sehat. Segala sesuatu yang baik untuk mendukung pertumbuhan. Tanpa diperintah anak bertumbuh. Tidak ada anak yang dia bilang, saya orang tua pernah paksa saya, umur berapa? 2. Segera 5 tahun hari ini. Tidak ada. Dia akan berproses. Persoalan sekarang bagaimana situasi kita ini baik. 1, ini orang tua yang saya mau bilang. Ada 1-2 orang datang ke saya dan bilang, pendeta, ini anak tidak tahu kita mau buat bagaimana. Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah. Anak model begini terus. Tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang mau ikut siapa. Kalau bukan ikut dia punya mama, ya ikut dia punya bapak.
Masa ikut saya? Terus saya kasih tahu. Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. 1, 2, 3. Yanti, Maya, Jenny, Tinus. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti orang jadi baik. Kenapa? Karena di kampung sana masih ada orang tua panggil dia punya anak bilang, "Hei babi." Ada juga gitu deh. Tidak ada. Panggil apa saja, weh, begitu. Orang tua tidak boleh panggil dia punya anak babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia pun bapak. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Bukan itu. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu. Jangan kasih makan istri anak. Itu lingkungan tidak sehat itu. Apalagi bahwa itu jadi persembahan di sini. Tidak usah. Itu butuh lingkungan yang baik. Amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Di sini ada yang biasa judi. Tidak usah jawab, berenungkan saja. Hasil tipu, jangan. Itu anak dong tidak bertumbuh dan baik itu, jangan. Kan kita sayang dorang toh. Janganlah. Ketiga, anak-anak ini pelajar cepat. Dorang mengulang apa yang dorang dengar, apa yang dorang lihat. Papa pukul mama, kita melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Sembunyi di balik budaya patriarki. Dia gampang-gampang saja, kau perempuan. Di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri, di sini ada. Saya balik saja di pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan, kena pukul ulang aja. Kan anak-anak melihat kan. Dia melihat. Kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut melihat laki-laki. Kan tiap hari dia lihat pengalaman hidupnya. Papa itu seenaknya saja. Ada orang tua agak aneh sedikit. Tidak mau dia punya anak merokok. Tapi dia bilang, Simon, bakar memang buat papa. Jadi Simon datang setengah. Tapi cita-citanya tidak boleh merokok. Bagaimana? Ini lingkungan itu penting kok. Kalau mama biasa maki, di sini ibu-ibu biasa maki atau tidak? Diam kalau lama begini. Jawab lama itu bisa saja itu. Anak maki, ibu maki, anak maki. Papa mabok, anak mabok. Mau apa lagi? Dulu lihat tiap hari. Aman? Saya lihat saudara mulai tidak aman ini. Kan mau bertumbuh ini. Kalau bapak mama tukang tipu, anak pasti kasihan itu petugas-petugas koperasi itu. Kena tipu terus dulu nanti Pak. Baru papa minta anaknya, kasih tahu bilang papa mama ada keluar. Dia itu anak saya, ternyata itu. Karena anak-anak pelajar cepat, lakukanlah pagi-pagi, malam-malam, ajak istri, ajak anak-anak ibadah. Kenapa nonton film Korea bisa, ibadah tidak bisa? Ibadah baik kok tidak?
Anak-anak akan terbiasa deh ibadah toh. Tapi ada tantangan. Ibadah tuh memang bagus, tapi tantangannya hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari ketiga bisa, hari keempat bisa. Masuk hari kelima, papa bilang, mama, coba mama dengan anak-anak, teh papa pun pinggang bagaimana begitu. Hari keenam, mama bilang, coba kita lepas anak-anak sendiri. Hari ketujuh bubar itu ibadah. Dia butuh komitmen yang lebih sedikit, komitmen. Aduh, ada bapak-bapak ini yang waktu COVID kemarin kan, jemaat bilang, pendeta, walaupun kita sudah sepakat supaya imam dalam keluarga yaitu bapak-bapak yang akan memimpin ibadah di rumah, tapi karena kami bukan pendeta, tolong dong itu khotbah itu pendeta buat bagi biar kami berkhotbah. Oke, siap bagi. Wah, bapak-bapak juga siap. Anak-anak sudah duduk duluan. Istri juga tinggal bapak saja. Bapak sudah nekat ini hari akan pimpin. Pakai jas Toraja. Pas dia keluar kan anak-anak agak kaget lihat anak-anak sama istri bilang, woi, tersinggung dia punya bapak. Sudah kami ibadah, saya tidak ibadah lagi, tersinggung. Ada bapak-bapak yang tukang tersinggung begitu? Ada di sini. Coba tunjuk. Ya itu kita punya masalah. Jadi lingkungan yang baik itu penting. Rumah, kejujuran itu ada di rumah. Kejujuran ada di rumah. Saudara-saudara kalau mau tahu kami pendeta-pendeta ini baik atau tidak, jangan tunggu waktu kami berkhotbah, itu baik semua. Coba tinggal di rumah, coba sama-sama yang gitu. Jelas sekali. Wih, kan itu rumah. Ya toh, ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini suka lihat ibu-ibu itu berpenampilan bagus-bagus begini. Tahu kok tidak? Tahu kan? Lalu kenapa di rumah hanya pakai daster? Kalau ke pasar itu kok mentereng sekali. Wih, mandi, keramas lagi, pakai semua. Padahal ke pasar. Ketemu pedagang ini, itu. Di rumah daster. Itu pun robek di sini. Kita baru mau ngomong sedikit, orang bilang, panas-panas begini mau aja. Nah, ibu-ibu. Mulai besok di rumah itu pakai jas. Nanti ke pasar baru pakai daster. Itu langsung terus ke rumah sakit sudah. Maksudnya tolong konsisten sedikit tuh dengan lingkungan ini. Nah itu serius bagi kita tuh. Hal-hal sederhana saudara. Kalau kita tidak biasakan di satu lingkungan, bagaimana? Nanti lebih banyak pencitraan. Kalau banyak pencitraan, panggilannya enak sekali, papi, mami, itu panggilan, isinya setan. Saudara, apalagi hidup lama-lama, kan rumah tuh kita berasal dari situ, semua kita ini dari rumah. Bapak itu cenderung di rumah dia paling didengar. Apalagi istri tambah anak 2 perempuan. Berarti yang laki-laki siapa? Dia omongkan semua mesti dengar. Tapi dia jadi penatua. Rumah sebelah juga sama. Dia pun bapak jadi penatua. 10 orang yang paling didengar di rumah ini sama-sama penatua. Dan orang 10 ini yang rapat. 10 minta didengar. Kan terbalik itu meja itu. Karena 10 menuntut didengar. Kita semua ini produk di rumah. Ini pendeta Yandi baru menikah 15 tahun. Pasti ada yang menikah 20 tahun. Adakah? 25 tahun ada? 30 tahun ada? Kalau kita diundang
menghadiri pernikahan anak-anak sekarang. Wih, pernikahan anak-anak sekarang ini kan bagus-bagus toh. Wih, prewednya tuh. Wih, terlalu bagus. Doang pakai WO yang mantap sekali. Mau pergi masuk itu pakaian sudah bagus lagi. Ada lampu, ada musik. Wih, romantis. Ada petasan. Wih, luar biasa. Terus sambil mereka berdansa begitu, yang MC bilang, wedding kiss. Yang laki-laki. Kami yang sunika 15, 20, 25, 30 ke atas, waktu lihat dorang dua romantis begitu, kami hanya bilang begini. Hari pertama. Sudah 5 tahun jangan coba-coba wedding. Itu tinggal dia punya petasan. Itu mempengaruhi kondisi. Betul kok tidak? Jujur saja. Baju boleh seragam, hati belum tentu. Biar saudara masuk pesta seragam baru selamat sore semua. Wedding. Itu kami hanya panas di Jakarta begini lagi. Wih, kipas angin kita baku rampas lagi baru. Tiba-tiba kita mau sentuh ibu. Panas. Itu wedding kiss tidak ada lagi. Jadi kalau sebuah suasana kita tidak buat dia dengan kondusif, repot kita. Repot. Amin kok? Oke, ketiga sekarang. Iman. Apa? Iman. Iman, kan tadi dia pertama berakar, bertumbuh sudah toh. Ketiga iman. Orang beriman dengan orang tidak beriman itu, kita bedakan dia gampang saja. Kalau ada kendaraan jalan dari sini, atau jalan dari Toraja ke Pelopo, terus kecelakaan, terbalik. Tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman akan bilang, untung. Yang tidak beriman, untung. Kita ini beriman atau tidak ya? Itu renungkan saja, tidak usah jawab. Memang repot juga. Barang siapa mau mengikut aku, mesti menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak omong yang dulu. Yang pertama menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya. Tapi bukan. Tapi supaya nanti orang tanya, itu gereja toh Getor Keramat tuh siapa yang bangun? Siapa yang bangun itu Getor Keramat? Saudara, berat sekali bilang Tuhan. Kita tanya, siapa bangun itu Getor Keramat? Bukan saya, tapi bayangkan kalau kita tanya, siapa bangun itu Getor Keramat? Bukan saya, coba kau tanya saja. Nah kalau dia sudah tambah, coba kau tanya itu, dia sungguh menyangkal diri. Bukan saya. Semua Tuhan. Semua. Nah, saudara, hafal, ikut yang pendeta bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengar penjelasannya, dasar. Dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Lihat di mana? Oke.
Teori tentang fondasi itu sangat ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Dasar, fondasi dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu apa? Visi, cita-cita, idealisme masa depan. Saudara mau jadi gubernur DKI Jakarta 2080, silakan. Itu visi. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silahkan. Itu visi. Yang ibu-ibu yang nona-nona mau jadi wanita tercantik RT, silahkan. Itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita membangun cita-cita itu. Karena orang tidak beriman pun, dia kepingin menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2080. Dia juga kepingin menjadi orang terkaya di Indonesia. Dan kalau dia perempuan, dia juga kepingin menjadi wanita tercantik mantap. Yang membedakan kita adalah dasarnya. Terus dia lanjut. Dan bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan. Lihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Bagaimana menjelaskan? Arsitek itu, tahu arsitek? Arsitek itu waktu dia mau bangun, mau gambar sebuah bangunan, dia taruh dulu di punya kepala. Berapa lantai? Tangga di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Kamar ada berapa? Dia taruh dulu di kepalanya. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari tidak kelihatan itu dia mulai gambar di satu kertas. Kelihatan atau tidak? Mulai kelihatan. Setelah jadi gambaran itu, orang mulai bekerja. Setelah gedung yang bagus itu sudah berdiri, kan banyak orang foto-foto di situ. Semua foto pertanyaannya, yang foto-foto di muka gedung itu dia tahu titik-titik terkuat dari itu gedung. Lalu siapa yang paling tahu? Arsitek dan tukang yang mengerjakan. Dan Alkitab dengan sangat jujur mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Kekuatan-kekuatan kita itu Tuhan tahu. Kelemahan-kelemahan kita itu Tuhan tahu. Saudara, satu waktu, saya diminta berkhotbah soal menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya menjelaskan Yohanes 4, terus saya dalam dia punya soal praktis saya kasih tahu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu ada dua kata kunci. Satu, roh. Roh itu lawannya kedagi. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam kedagi. Yang memuaskan hasrat. Yang buat telingamu menjadi senang. Matamu menjadi indah melihat. Kedagingan sekali. Kata yang kedua adalah kebenaran. Lawan dari kebenaran itu adalah kemunafik. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam kemunafikan. Terus saya kasih tahu, ada 3 hal serius menyangkut itu. Setelah kita tahu tidak boleh munafik dan harus datang dalam roh, kesatuan dengan roh, maka saya sebut satu saja. Kita khotbah bukan soal itu, bukan soal ini. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, tapi sebuah sikap iman. Bukan reaksi emosi, tapi sikap iman. Saya pakai contoh saja. Ada orang punya suami meninggal. Sedih atau tidak? Jelas ibu-ibu tidak terlalu sedih. Sedih atau tidak? Orang beriman bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang dia imani tentang kematian, terus dia bilang, saya temukan mati bukan akhir dari segala sesuatu.
Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi, sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Sabar dalam susah sukamu, sabar. Apa? Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Beri kuat pada. Dia tahu Tuhan menolong. Supaya ketika dia ada masalah, dia bertanya, apa yang saya imani? Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita bertanya, apa yang kita imani pada setiap persoalan-persoalan kita. Baru kita bilang betul, ternyata Allah turut bekerja. Kalau orang yang hanya reaksi emosional, orang punya suami ada mati kok, dia punya istri sedih-sedih. Ini orang datang mulai menyanyi. Di dalam doamu, kau sebutlah. Itu separuh langsung. Interlude-nya suruh anak kecil baca puisi lagi. Dengan judul Ditinggal Ayah. Menangis kok tidak? Semua orang menangis dan saudara bilang itu roh bekerja. Orang kalau sudah kedinginan jangan celup lagi, dia di dalam kolam. Kita ini paling suka bikin sedih-sedih semua. Oh, buat orang menangis. Dia lagi sedih nih. Suka bikin sedih-sedih. Sikap iman. Semua orang punya masalah. Sikap kita menentukan. Salah satu dari sikap iman itu adalah sukacita. Sukacita dan senang itu beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Beda kok sama? Beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan yang kita terima. Sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang. Tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Karena kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senang. Ya. Baik waktu senang, baik waktu susah. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Kalau sukacita yang kita cari, kita hanya bisa temukan di dalam. Tapi banyak orang datang gereja cari senang. Ada pendeta 3 orang di satu gereja, jemaat cek. Hari Minggu siapa yang pintu? Oh, bapak itu yang kepala botol, setan. Itu repot itu. Sikap iman. Amin. Iman. 1, 2, 3. Iman. Oke. Keempat. Terakhir. Pertama tadi apa lagi? Untung. Saya takut ini. Saudara pulang, saudara cerita, kau rugi. Tadi tidak ikut pendeta yang di hotel. Oh, iya, bagus, iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. Pokoknya kita tertawa. Senang sekali kita. 1 tadi apa? 2 apa? 3 apa? Keempat, bersyukur. Apa? Lebih kuat lagi? Oke.
Syukur adalah, dengar, syukur adalah waktu di mana semua pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya syukur. Suatu waktu di mana semua pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya apa? Ada orang bisa bikin pengucapan syukur tapi hati belum tentu tertuju pada Tuhan. Ada banyak orang ikut ibadah syukur, hati belum tertuju pada Tuhan. Dalam pikiran pengertian itu, seluruh hidup, pikiran, perasaan tertuju kepada Tuhan, maka orang bisa bersyukur waktu sakit, bisa bersyukur waktu sehat. Orang bisa bersyukur waktu susah, orang bersyukur waktu senang. Di segala tempat dia bisa bersyukur. Syukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya ini dunia ini mau diisi semua ke hati manusia tetap kurang. Karena manusia selalu diisi dengan tidak puas. Hanya syukur yang bisa mengisi. Kita jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Kita berdoa, Tuhan kasih sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu. Naik 2-3 bulan dia berdoa lagi, Tuhan naik sepeda memang enak tapi tanjakan kepala. Itu buat betis ini sama besar dengan paha. Jadi engkau punya mau? Kalau boleh motor satu. Tuhan kasih motor satu. Naik 2-3 bulan dia berdoa lagi. 5-6 bulan dia doa, Tuhan naik motor memang enak. Tapi saya punya istri berat 80. Anak 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, dorang 4-4 mau naik satu motor. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi engkau punya mau apa lagi? Kalau bisa mobil satu, Tuhan satu. Tuhan kasih mobil satu. Naik 1 tahun dia berdoa lagi. Tuhan naik mobil memang enak. Tapi anak perempuan yang pertama sudah kawin dengan orang dari Kepulauan Seribu. Masa mau ke Pulau Seribu pakai oto? Jadi engkau punya mau? Kapal laut satu, Tuhan. Tuhan kasih kapal laut satu. Pergi ke Pulau Seribu. Lihat anak, lihat mantu, lihat cucu. Pulang dia doa lagi, Tuhan memang naik kapal laut sampai sana. Tapi gelombang. Apalagi kami di Toraja tidak ada laut, Tuhan. Jadi kau punya mau? Helikopter satu. Tidak salah juga minta. Tapi ingat, sikap terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat itu. Banyak orang punya mata tertuju kepada berkat dan bukan kepada sumber berkat. Ada orang ini yang hidupnya hanya mengeluh saja. Di gereja Toraja ini ada. Yang ketemu semua orang dia hanya begini. Wah, hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah, kalau memang sudah terlalu susah. Sepertinya Tuhan tidak pernah memihak, tidak pernah memberkati dia. Hidup hanya kayak apa yang terlalu susah? Bersyukur. Kita ini yang kadang-kadang tidak tahu bersyukur. Ada satu tokoh Alkitab, Elia. Siapa? Elia. Elia itu nabi yang disebutkan sebagai nabi terbesar. Karena dia terangkat, hebatnya. Kalau kita tanya orang Kristen, siapa rindu seperti Elia? Banyak yang angkat. Elia bisa ini, bisa itu, bisa ini dalam perkenanan. Tapi dengar, Nabi Tuhan yang luar biasa itu satu saat Tuhan bilang dia begini, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi kepada engkau makan. Saudara, kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor kasih ini. Tapi Tuhan suruh burung gagak. Tahu burung gagak? Pernah lihat burung gagak? Lihat di mana itu burung gagak? Oh, Toraja. Banyak. Oh, sel.
Burung gagak. Dengan paruh yang seperti itu, burung gagak tidak bisa bawa benda yang berat. Jadi roti yang dibawa kepada Elia, roti tipis. Pernah makan roti tipis? Kalau masih makan nasi, masih makan kapurung, tolong bersyukur. Karena Nabi Tuhan yang luar biasa itu masih makan roti tipis. Paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras. Dia hanya akan bisa menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan. Jadi itu daging yang dibawa kepada Elia, itu daging yang hampir. Pertanyaannya, saudara pernah makan daging busuk? Kalau tidak pernah, satu kata sama-sama, 1, 2, 3, bersyukur. Udah makan Pak Pion, tapi mengeluh terus. Sudah makan roti tipis, daging hampir busuk. Tuhan bilang, Elia, pergi ke Sarfat. Perjalanan dari Kerit ke Sarfat kira-kira 100 mil. 100 mil itu berarti kurang lebih 160 km. Kira-kira dari Jakarta di mana itu? Jakarta Palopo? Jakarta gimana itu? Ya. Oh, Toraja Parepare. 160, jalan kaki. Jemaat. Jemaat tinggal 2. Jemaat. Pernah jalan kaki 160 km? Ini naik otomatik lagi. Sampai-sampai kaki kiri tidak ada fungsi. Karena dia hanya kaki kiri yang begini-begini saja. Karena itu satu kata sama-sama jauh-jauh 160 km pergi ke sana ketemu siapa? Janda. Coba kalau janda muda dan kaya, jangankan Elia, saya juga mau. Ini janda tua, parah lagi. Yang ada padanya hanya sedikit tepung dan sedikit. Elia berkata, Ibu, berikanlah minyak dan tepung. Tuhan, kalau saya kasih Tuhan, saya akan mati. Ibu kasih saja. Waktu dia kasih, Elia bicara begini, saya pakai bahasa saya. Ibu punya masalah. Hujan mau turun besok atau 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi atau 2 tahun atau 10 tahun lagi, itu bukan soal. Tapi saya mau kasih tahu Ibu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun. Bersyukur sedikit. Dulu masih kos itu, karena kuliah, uang tinggal 50.000. Masih ajak teman makan di kos. Rasa berlimpah sekali. Sekarang uang ada 20 juta, tanggal anak mau sekolah kasih keluar 7 juta, tinggal 13. Mengeluh seolah-olah dunia sudah. Masih ada 13. Aduh, kita ini ada yang begitu. Aduh, saudara-saudara. Dulu tidak ada uang kok berbagi dengan keluarga, itu luar biasa. Sekarang ada jabatan, usaha maju. Mau kasih orang tua saja pakai sembunyi. Dia mau kasih, dia punya mama, dia bilang, ambil cepat.
Betul? Pernah alami? Hei, bayangkan kita ini mau apa sebenarnya kita ini? Hei, bersyukur sedikit. Hei, jemaat. Saya bicara di Kota Mbagu, di mana? Di Perigi Motong. Saya bilang jemaat, jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan bagi hidupmu. Kamu mesti bersyukur. Dan takut. Lihat kami pendeta-pendeta. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan melalui persembahan jemaat. Kami hidup. Kalau persembahan jemaat itu dalam rupa uang, yang paling banyak masuk itu Patimura, pahlawan, yang gambar proklamator jarang masuk. Warna apa itu? Jarang. Patimura abu-abu dia. Kenapa Patimura pegang-pegang begini? Karena ada jemaat yang begini sampai hampir Patimura punya pedang itu patah gara-gara itu. Tapi kami hidup. Ku hidup karena anugerah. Itu. Saya tidak khotbah supaya sebentar kasih persembahan banyak. Saya hanya kasih tahu kita ini kadang-kadang takut sekali. Tapi kalau acara kematian di Toraja itu hebat sekali, Pak. Itu kerbau 300 juta, Pak. Itu masih ada 13 di kandang, Pak. Gaya dia. Saudara-saudara, hidup sedikit dalam syukur itu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan bersyukur. Kenapa kita bertengkar dalam rumah tangga? Karena tidak tahu bersyukur. Biar kita punya suami muka begitu bersyukur. Karena orang lain saja biar dia tidak ada. Masih ada tuh ibu-ibu. Syukur. Biar kita punya istri cerewet begitu. Terima toh. Karena kita pernah ambil keputusan soal dia toh. Kasih tinggal mantan-mantan semua yuk kita ambil keputusan. Iya. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa saya ikut mati gara-gara kita punya keputusan. Bersyukur. Iya toh. Bersyukur. Jaga. Aman toh. Syukur. Dia bersyukur. Tidak usah paksa kita punya istri seperti artis apa begitu. Tidak usah. Kadang-kadang itu artis juga pencitraan di itu film saja. Kita istri bilang begitu. Tidak apa-apa. Kita suami keputusan. Tidak ada yang bisa bilang ya pendeta. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini buka mata dia di sebelah. Tidak. Itu bagian dari keputusan dan doa. Bagian dari bersyukur toh. Ada anak-anak itu kadang-kadang, waduh. Tapi saya tanya ibu-ibu dorang, ibu-ibu, ada anak itu kita pusing. Betul. Kita baru kasih menyimpan di sini, ya kasih pasir. Kita sapu di sini, ya kasih kotor di sini. Pusing ini anak-anak ini. Saya bilang, iya. Tapi kalau dorang tidak ada, kita lebih pusing. Karena itu ibu-ibu pilih pusing saja atau lebih pusing. Dorang bilang biar pusing saja, biar pusing. Pusing sedikit. Bersyukur. Ibu-ibu, hidung biar begini, bersyukur.
pendeta kenapa itu muka hidung semua? Biar bersyukur. Tidak usah dibuat-buat lagi, untuk apa? Bersyukur saja. Kita ini yang tidak, pusing kita pu hidup ini kalau tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur kan tidak mau terima apa ada tuh dia pun keadaan tuh. Bersyukur saja. Orang tidak tahu bersyukur tuh tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Dia kepingin hidup dengan orang lain. Seperti orang lain. Itu orang yang di luar sana itu ada berkat. Tapi ada masalah juga. Jangan terlalu lihat dia berkat sampai lupa kalau dia tidak ada masalah. Dia ada masalah. Kita juga ada masalah toh. Karena itu fokus saja bersyukur. Ibadah ikut ibadah. Saudara kalau tidak pernah bersyukur. Kapan saudara bisa jadi berkat? Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala begini. Dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian orang ketemu di satu perapatan jalan yang punya karunia memberi. Dia sementara naik mobil mewah. Saya tidak khotbah teologi sukses. Saya ada poinnya sama-sama. Di atas mobil mewah. Tandain orang kok sukses sekali. Itu orang 2 baku lihat begini. Yang satu bilang, perasaan kan itu hari Anda dapat karunia memberi. Kenapa sekarang Anda lebih hebat dari saya? Terus beliau bilang begini. Karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi. Maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Engkau itu kan dapat karunia menerima. Jadi mana-mana hanya begini. Saya tidak tahu di Gathering lebih banyak karunia apa. Tidak usah omong. Saya punya video satu beredar ketika saya tanya anak-anak. Saya bilang begini. Kalau dapat uang 1 miliar hari ini kira-kira saudara buat apa? Kasih orang susah atau tidak? Kasih atau tidak? Berapa? 100 juta boleh? Lebih sedikit boleh? Saudara seperti susah sekali. Pendeta Yandi kalau dapat 1 miliar hari ini, semuanya akan kasih di orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi. Saudara ini baru menghayal saja sekikir begini. Baru menghayal ini. Tidak ada uang ini, tapi saudara, 1 miliar, aduh. Saya yakin saudara tidak akan jadi orang kaya, saudara tidak. Baru menghayal saja sekikir ini. Kan tujuan kita dengar ini khotbah ini kan supaya bertumbuh dan menjadi berkat bagi semua toh. Mau jadi berkat kan mana? Kalau baru menghayal saja sekikir. Apalagi kalau benar-benar pegang doi. Waduh. Kita punya tradisi doa makan tidak tahu siapa yang ajar. Tapi banyak yang doa makan itu ada 3 kalimat yang biasa dia pakai. 1, dia akan berdoa begini. Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan, berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Ketiga, Tuhan, berkatilah orang-orang susah itu. Ini masalah. Pendeta, berdoa untuk orang susah juga salah. Iya salah. Di mana dia salah? Dengar baik-baik supaya jangan ada penyesatan. Kita lagi berhadapan dengan makanan di satu meja besar ini. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan urus orang susah karena saya mau makan kasih habis ini semua. Itu dia punya soal itu. Mestinya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi. Terus berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya. Tapi saya ambil untuk saya makan. Ini sudah tambah 3 kali pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa untuk Tuhan urus orang susah. Aduh. Di setiap berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain punya. Jangan ambil semua.
Nanti orang ada tidur sore, kita ada susah sekali pakai training lari keliling Jakarta. Tidak akan turun itu badan. Bagi-bagi bersyukur. Saudara tahu, oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah lanjut usia. Mungkin karena sakit. Mungkin karena kecelakaan. Tapi orang mengenang kita dan dia bilang, itu orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya. Tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban. Lama-lama dia baru muncul di depan. Orang bilang, beban sudah datang. Hidup ini jadi berkah. Amin. Saya baca satu tulisan tentang uang. Dia menulis dengan baik sekali. Dia bilang begini, ada satu tempat makan. Ada orang menyanyi di situ. Memang di satu tempat makan, ada orang makan. Betul-betul di tempat makan orang makan kan. Kalau di tempat makan orang tidur itu namanya tempat tidur itu. Ada orang makan, ada juga penyanyi di situ, ada pengamen di situ. Terus datanglah pengamen itu menyanyi. Dia menyanyi apa adanya saja begitu. Terus dia kasih keluar dia punya tempat uang. Dia goyang-goyang. Ada yang kasih 500, 1000, 2000. Di tempat makan yang lain ada juga orang makan. Ada pengamen, tapi pengamen yang satu ini dia datang dari satu meja ke satu meja. Dia bilang, Pak, Ibu boleh saya menyanyi? Oke. Mau request lagu apa? Terus dia mulai menyanyi, main gitar, nyanyi. Terus selesai dia tanya bagaimana? Oke, baru dia kasih keluar dia punya tempat. Dikasih 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang lain ada orang makan, ada pengamen juga. Tapi yang satu ini, dia tidak ingin mengganggu siapa-siapa. Dia ambil satu tempat agak pojok, dia bawa pengeras suara. Di sampingnya itu ada banner, dan di bawah banner itu ada tumpukan CD, kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis, 20% dari hasil penjualan kepingan-kepingan CD ini akan dipakai untuk membantu pendidikan di satu kampung. Nama apa? Habis makan ada yang datang tanya, berapa Pak? Oh 50.000, ada yang minta 1, ada yang minta 2, ada yang minta nomor rekening, lebih dari 50.000. Sama-sama di tempat makan, sama-sama mengamen. Tapi kenapa ada yang dapat uang receh? Ada yang dapat lebih banyak, ada yang dapat paling banyak. Satu, yang dapat tempat itu, yang dapat 500, 1000, 2000. Dia hanya membantu uang pakai mata. Ukuran-ukuran dia hanya uang. Pertemanan hanya karena uang. Dia pergi ke mana-mana pertanyaan adalah uang. Dia dapat uang. Tapi receh. Pendeta, saya punya teman begitu tapi dia uang banyak. Oh, dia tahu menjadi kaya tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak tapi dia tidak tahu cara menikmati. Saya suka bilang di kampung, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak pendeta, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah perujukan dulu baru dia pergi ke situ. Karena perilakunya receh, gampang dibeli. Yang kedua, kenapa dia dapat 5.000, 10.000, 20.000? Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata kepala. Dia memandang uang dengan
kepala dan dengan otak. Dia harus mengeksplor semua yang ada padanya. Kemampuan menyanyi, kemampuan main musik. Dia harus tahu semua lagu. Dan dia berani tanya orang, mau menyanyi lagu apa? Bayang kalau dia tanya saya bilang lagu Toraja. Dia pusing. Dia mesti tahu. Yang ketiga, kenapa dia dapat di atas 50.000? Dan dia tidak sekedar memandang uang dengan mata kepala dan otak. Tapi dia memandang itu uang dengan mata, otak, dan hati. Tuhan berikan lebih. Ukurannya ada pada hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab di sanalah terpancar kehidupan. Tidak ada kemunafikan di sana. Betul-betul jadi berkat. Saudara yang keluar ini kadang-kadang tidak seperti apa yang di hati toh. Ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang saya bisa bilang shalom. Shalom. Kita lewat baru dia bilang, Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus dorang begini. Baru kita naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Memang semua mesti dari hati toh. Hati itu berekspresi. Kalau saya bilang, coba senyum, orang bisa bilang, coba senyum dari hati. Beda kok tidak? Apa? Beda kan pakai hati. Kalau itu terjadi, saudara, aman. Dunia aman. Pada akhirnya kekristenan itu nilai, bukan kata-kata. Kita ini banyak hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar masuk satu warung tulis bilang nasi ayam. Terus juga puji Tuhan saya sudah kenyang. Tidak bisa. Mesti. Pada akhirnya kekristenan itu sebuah nilai yang menginginkan. Nah, itu menolong kita untuk bertumbuh dan baik, Pak. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati. Kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan, kami kan percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah disegarkan oleh firman Tuhan. Kita diingatkan sebagai seorang Kristen harus, tadi ada 4 ya, berakar, bertumbuh, beriman, dan bersyukur. Sebagai pujian syukur, kita angkat pujian bertambah teguh dan berbuah banyak. Dalam isi yang penuh
saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini akan diperuntukkan untuk diakonia, dan diakona akan memperuntukannya untuk anak-anak diakonia dalam menempuh pendidikan. Kita angkat pujian. Bawalah persembahanmu. Dibawa dalam doa syafaat dan doa persembahan oleh hambanya Bapak Pendeta Nadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati berteduh diri di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Tuhan memanggil kami dalam persekutuan kebaktian penyegaran iman ini. Kami sangat meyakini kalau Tuhan memanggil kami, pasti Tuhan melawat kami. Dan karena itu firman-Mu yang kami terus menerus, baik kami yang mengikutinya on-site di sini maupun mereka yang mengikutinya secara online. Terima kasih banyak, Tuhan telah memberkati kami, dan biarlah semua ini membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, sekaligus menjadi berkat bagi kami. Kemuliaan, puji, hormat, dan sembah hanya bagi Tuhan. Di kesempatan sukacita ini, kami rindu berdoa, bersyukur untuk semua pelaksanaan kebaktian penyegaran iman dan pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Biar itu tidak mengenakan saja pada telinga kami, atau menegur kami, atau membuat kami mengerti, tapi oleh kekuatan firman-Mu, kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan melakukan kehendak firman-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sementara dalam proses pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong mereka. Obat, makan minum, istirahat, tindakan medik, atau apapun biarlah menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan mereka, untuk memulihkan mereka. Kalau orang lain Tuhan tolong, kami percaya
mereka pun Tuhan akan tolong dengan cara dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk semua program pelayanan jemaat keramat agar dapat berjalan dengan baik, terutama perayaan Hari Perjamuan Kudus Dunia pada tanggal 13 Oktober 2024. Tuhan tolong, biarlah semua berlangsung karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang memakai kami sekalian secara luar biasa dalam keterbatasan kelemahan kami, karena disitulah kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Kami berdoa untuk pendeta jemaat dan seluruh majelis gereja, pengurus OIG, dan pekerja gereja. Tuhan telah memanggil mereka, biarlah mereka menyatakan segala bagian dalam panggilan ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerjalah melalui mereka, supaya mereka menjadi saksi-saksi itu. Tuhan menolong mereka secara pribadi dan keluarga dalam pelayanan dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja kiranya merasakan berkat Tuhan. Kami tahu bahwa kehadiran gereja di tengah-tengah dunia akan memberikan garam, akan memberikan terang atas mereka. Biarlah membawa manfaat yang membuat orang lain juga memuliakan nama Tuhan oleh karena gereja-Mu. Sungguh-sungguh kehadiran gereja-Mu menjadi berkat di tempat ini. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat dalam keluarga, pekerjaan, studi, bahkan untuk semua yang menjadi pergumulan. Mungkin tidak terkatakan dari mulut mereka, tapi Tuhan yang Maha Tahu, Maha Mendengar. Dengarkanlah kami, tapi jawablah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Berikanlah kepada kami iman, supaya kami terus percaya pada Tuhan, sekalipun dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Kami berdoa untuk pembangunan ruang pelayanan OIG dan sekolah minggu dan penyelesaian tanah gereja Desember. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Kami meyakini bahwa ini adalah bagian dari pelayanan. Kami meyakini ini adalah pelayanan Tuhan atas kami sekalian melalui gereja-Mu. Tolonglah kami, supaya kami lihat ini sebagai bagian dalam tindakan iman kami. Kami tahu kalau Tuhan bekerja dan membuka jalan, tidak ada yang mampu menutupinya. Atau kalau Tuhan menutup jalan, tidak ada yang mampu membukakan. Terima kasih banyak. Dalam sukacita ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Dalam keyakinan bahwa semuanya Tuhan punya. Dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Tuhan ajar kami untuk memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan kiranya berkenan kepadamu. Kalau kami pulang hari ini, biarlah kami pulang dengan sukacita. Yang lemah dikuatkan. Yang ragu-ragu, Tuhan berikan kepada mereka iman. Yang putus asa, Tuhan berikan harapan baru atas mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan sejahtera. Supaya kalau kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Maha besar Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya undang kekasih-kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita tidak hanya beragama, tapi harus beriman teguh. Tidak hanya bertobat, tapi harus berbuah banyak, dan biarlah buah kita tetap. Kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah.
saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan pasti menjaga keluar masukmu dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk, terima kasih. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PMG, Bapak Pendeta Rizal. Dengan kasih, kami persilakan. Shalom. Ya, senang sekali rasanya melihat senyuman jemaat hampir di sepanjang ibadah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang baik bagi kita dalam menjalani persekutuan kita sebagai keluarga Allah. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yosef Andarias Manobe, yang bahasa panggungnya lebih kita kenal Bapak Pendeta Yandi. Saya tanya beliau tadi, ini apa ini Andarias? Terima kasih banyak. Yang kami hormati dan kasihi, banggakan yang membuat acara ini hari ini luar biasa dari Komisi PI. Kita kasih tepuk tangan. Komisi PI, Diakonia dan Kemitraan. Saya dengar ini acara ini dari bulan Agustus yang lalu, tapi itu rencana kita. Dan Tuhan berikan kita waktu yang terbaik, berjumpa dengan Tuhan lewat hambanya pada saat ini. Luar biasa. Terima kasih Komisi PI, Diakonia dan Kemitraan. Tetap semangat ya. Oke. Saya sudah lihat koordinatornya di sana dengan senang hati. Yang kami hormati semua rekan-rekan Majelis Gereja yang boleh terus mendukung pelayanan ini. Kita berjalan bersama satu dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kami hormati, banggakan semua jemaat yang terus bersama-sama untuk kemudian kita memelihara persekutuan di tempat ini. Menarik apa yang disampaikan hambanya, bahwa ternyata banyak pot itu membuat kita layu dan akhirnya mati. Itu satu pesan yang penting bagi kita hari ini dalam rangka penyegaran iman. Bahwa ternyata banyak pot itu tidak menjadi pertanda bagi kita bahwa kita akan semakin sehat pertumbuhannya, tapi justru akan membuat kita layu dan bahkan mungkin mati. Nah, mudah-mudahan ini kemudian menjadi penyegaran bagi kita, bagaimana kita mencintai persekutuan yang Tuhan karuniakan di dalam gereja Toraja. Benar, ada banyak hal yang kita rindukan dan mungkin itu belum tercapai. Benar, banyak hal yang mungkin belum baik untuk perlu kita perbaiki bersama. Benar bahwa ada banyak hal yang mungkin tidak seperti berada di pot yang lain, tapi inilah kita, anugerah yang harus disyukuri. Gereja Toraja terus bertumbuh sebagaimana tema kita, bertumbuh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Kita butuh komitmen, kita butuh hidup bersama, kita butuh untuk berakar bersama di dalam wadah yang benar, yaitu firman Tuhan atau Yesus itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, malam hari ini menjadi satu momen yang sangat penting bagi kita. Di tengah-tengah situasi kita yang mungkin banyak bertanya tentang persekutuan. Tapi saya sangat senang dan bersyukur bahwa kehadiran hambanya Bapak Pendeta Yandi saat ini kemudian menjadi satu alat Tuhan untuk betul-betul membuat kita, kalau dalam bahasa saudara kita di Katolik, berkontemplasi, merenung. Mudah-mudahan
tertawa kita tadi itu menjadi bagian untuk menertawakan diri sendiri. Ya, setiap saya senyum tadi dan ketawa dengan apa yang disampaikan Pak Pendeta, benar, itu saya, itu saya, itu saya. Dan kalau kita melakukan ada hal yang luar biasa, kita katakan itu bukan saya, itu untuk Tuhan. Saya kira kontemplasi ini akan membuat kita sungguh-sungguh. Inilah kesempatan untuk kita memberi diri untuk terus disegarkan. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, membuat kami hari ini atau saya secara pribadi menertawakan diri sendiri tentang segala tindakan yang mungkin bibir saya mengatakan saya adalah orang yang percaya, saya adalah hamba yang melayani, tapi ternyata saya baru sekedar beragama, belum beriman. Mudah-mudahan firman-Nya saat ini membuat saya ternyata saya baru bertumbuh, tapi belum berbuah. Mudah-mudahan firman-Nya saat ini mengingatkan saya sudah berbuah, tapi buahnya mesuk. Tikurong lindo untami. Dan mudah-mudahan lewat kehadiran hambanya saat ini membuat saya harus bersyukur sebagai puncak dari apa yang nampak yang disebut iman itu. Kalau dalam kurikulum pembinaan OIG, Pak Pendeta Yandi Gereja Toraja ini disebut sebagai berbagi buah. Bahwa kita tidak sekedar bertumbuh, saya bertumbuh di sini, saya bertumbuh di sana, tapi saya berbuah dan berani untuk berbagi buah. Dan inilah yang Pak Pendeta sampaikan tadi sebagai puncak dari semua itu adalah bersyukur. Mari kita terus bersyukur dalam kehidupan kita sebagai puncak dari apa yang telah kita akarkan, iman kita akarkan kepada Kristus, kita bertumbuh di dalamnya, dan kita berbuah di dalamnya. Buah itu kelihatan dari rasa syukur kita. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah hadir di Jemaat Keramat Gereja Toraja. Kami cerita tadi mulai dari kopi bagi, kan kopi Toraja. Kopi bagi, Pak Pendeta katakan ini sudah KPI pertama. Sampai di pastori KPI kedua, kami banyak bercakap-cakap tentang bagaimana pelayanan, dan saya senang ketika Komisi PI mengatakan Bapak Pendeta bersedia datang di pastori. Pertama adalah ini kesempatan untuk kemudian mencuri ilmunya Bapak dalam membangun gereja ke depan. Hampir 3 jam kami tadi bercakap-cakap, padahal Bapak Pendeta mengalami perjalanan tadi malam, pulang pelayanan 8 jam. Kemudian dari Kupang ke Jakarta 2,5 jam. 10 jam perjalanan dihabiskan. Saya pastikan Bapak Pendeta mungkin matanya sipit-sipit, sudah mulai ngantuk. Tapi luar biasanya bahwa membuat kita hari ini betul-betul menyadarkan kita dan mengingatkan kita tentang pentingnya kehidupan yang dibangun di dalam Kristus. Terima kasih, mudah-mudahan melihat wajah-wajah kami ini tidak semakin lelah Pak Pendeta. Buat semangat untuk kembali ke Kupang sebentar subuh. Engkan. Nanti mungkin jam 9 malam atau jam 10 akan langsung ke bandara dan kembali ke Kupang untuk melanjutkan pelayanan. Doa kami kiranya Bapak Pendeta terus dituntun oleh Roh Kudus, diberikan semangat yang baru untuk terus menjadi kebanggaan kami orang Kristen di Indonesia. Salah satu pengkhotbah yang luar biasa, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa dengan khotbah yang inspiratif, mudah dicerna, tetapi membangun iman kita. Senang sekali berjumpa hari ini. Dari 2019 saya bersama dengan Pak Pendeta mengikuti khotbahnya dan hari ini diperjumpakan secara langsung. Terima kasih bagi rekan-rekan, teman-teman di Komisi PI. Tetaplah semangat merencanakan kegiatan-kegiatan kita. Ada banyak tantangannya. Ketika koordinator telepon saya, wah ini dibatalkan saja Pak Pendeta, saya sudah WA, Tuhan Yesus saja disalib, tapi ini nanti melebar lagi, akhirnya saya hapus. Puji Tuhan, hari ini sukses dan semuanya Tuhan yang dimuliakan. Kita hanya alatnya, bersyukurlah ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi alatnya yang baik. Bongi melo lako kita solanasang, puang matua di pakalabi.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih-kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita telah disegarkan oleh firman-Nya. Kita akan pulang dengan bersuka cita selalu. Kita naikkan pujian ini. Tunjukkan wajah gembiramu di kanan kirimu. Lihat kanan kirimu. Beri salam kanan kirimu. Katakan beri salam damai. Berikan salam damai. Angkat menjadi sekali lagi. Bersuka cita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kanan kiri di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan dari beri. Hidup pada hiduplah dalam damai, hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, hiduplah dalam dirimu, hiduplah kehendak Tuhan beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji syukur kepada Tuhan, luar biasa semangatnya. Kebaktian penyegaran iman hari ini telah selesai. Biarlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yandi Manombe ini boleh kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bertugas dan mendukung acara ini. Tuhan memberkati kita semua. Kure sumanga. Untuk sesi foto, yang pertama adalah pendeta jemaat dan Bapak Pendeta Yandi Manombe. Disilahkan untuk maju. Oke, Bapak dan Ibu Pendeta tetap di tempat dan majelis yang bertugas, band dan kantoria untuk foto bersama.
Oke. Baik, yang ketiga masuk seluruh majelis yang hadir pada sore hari ini. Semua majelis yang hadir. Padun suara dan angklung. Oke. Ya. Satu, dua, tiga.